Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi seperti yang sekarang ini. Sebelumnya saya mau berkenalan dulu dengan adik-adik semua. Nama saya Reza Irfan. Saya sedang kuliah di STKIP Singkawang dan sekarang sedang menjalani program pengajaran lapangan atau PPL di SD 27 Singkawang. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang tulang, ya. Oke, jadi kali ini kita belajar tentang tulang. Menurut pengetahuan adik-adik semua, kira-kira tulang itu apa sih, kan? Nah, buat adik-adik yang belum tahu, nih saya kasih tahu ya. Tulang atau kerangka merupakan jaringan tubuh yang kaku, ya, yang keras yang ada dalam tubuh kita. Jadi tulang ini tersusun dari dua komponen, yaitu kalsium fosfat dan juga kolagen. Tanpa tulang kita tuh nggak bisa gerak, ya, nggak bisa berdiri karena tulang itu ada tempat nempelnya otot-otot tubuh kita. Dari dalam kandungan, dari dalam perut ibu kita itu sebenarnya udah punya tulang. Nah, lalu sampai ke 2 dekade itu berarti sekitar 16 tahun. 16 tahun itu baru susunan tulang kita itu jadi teratur. Tulang juga bagian tubuh. Tulang juga memiliki fungsi sebagai pelindung organ-organ internal atau organ bagian dalam tubuh, ya. Serta tulang juga sebagai tempat menyimpan mineral dalam tubuh. Nah, jumlah tulang pada manusia itu, manusia dewasa ya, manusia dewasa itu ada 206 tulang. 206 tulang, ya. Sedangkan masih saat bayi, tulang manusia itu bisa sampai 300-an. Kenapa? Karena saat kita tumbuh, semakin lama dari bayi itu kan tulang kita masih tulang rawan namanya, tulangnya masih lembut. Nah, jadi saat kita udah menginjak usia dewasa sampai 16, 17, 18 tahun gitu, nanti tulang-tulang itu akan menyatu dan menjadi lebih kuat. Nah, karena jumlah tulang ini banyak, jadi saya akan bagi beberapa jenis tulang, ya. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari tulang berdasarkan bentuknya, ya, berdasarkan bentuk. Jadi dari 206 tulang manusia dewasa itu akan kita bagi menjadi empat bentuknya. Yang pertama ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini kita biasa lihat pipa kan, pipa itu dia panjang dan ada kayak rongga, ada lubangnya di dalam. Nah, tulang-tulang ini biasanya isinya itu ada lemak dan juga ada sumsum, ya. Contohnya tuh tulang pipa ini ada di tulang hasta, ada di tulang kering yang di kaki, terus ada di tulang betis yang di belakang tulang kering, ya. Itu namanya tulang pipa yang bentuknya panjang-panjang, ya. Lalu yang kedua ada tulang pipih. Tulang pipih ini bentuknya pipih tipis. Dia itu tempat-tempatnya biasanya yang melindungi rongga atau ruang kosong dalam tubuh, misalnya kayak tengkorak nih, tengkorak, ya kan. Ini tengkorak kita ini ada tulang pipih. Tulang pipih itu melindungi otak kita, ya kan, biar otak kita nggak lembek gitu kan, jadi ada tulang buat melindunginya. Lanjut, yang ketiga ada namanya tulang pendek. Nah, tulang pendek ini disebut tulang pendek karena ya bentuknya memang pendek. Bentuknya pendek dan dalam tulang pendek ini terdapat sumsum merah. Sumsum merah ini adalah tempat untuk membuat sel darah merah dan sel darah putih. Tulang ini letaknya ada di pangkat telapak tangan kita di sini. Ada juga di pangkat telapak kaki dan di ruas tulang belakang. Yang keempat, yang terakhir ada namanya tulang tidak beraturan. Nah, tulang ini tidak beraturan karena tulang ini bisa menjadi sebuah identitas atau
keunikan tiap manusia. Contohnya di tulang wajah. Ya, kenapa wajah manusia itu beda-beda? Karena susunan tulangnya itu beda-beda. Susunan tulangnya beda-beda, bisa warna kulitnya beda, ya kan? Nah, itu tadi ada jenis-jenis tulang pada tubuh kita. Di samping ada jenis-jenis tulang, ada juga kelainan atau penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kebiasaan yang salah. Biasanya sih ini terjadi pada kebiasaan duduk yang salah ya. Yang pertama ada lordosis. Lordosis ini adalah bagian tubuh tulang belakangnya yang bengkok ke depan, jadi dia posisinya kayak gini. Oke. Lalu yang kedua ada kifosis. Kifosis ini kalau bahasa enaknya tuh membungkuk gitu ya. Jadi tulangnya itu bengkok ke depan, jadi posisinya kayak gini. Cuma dia di sininya yang bengkok, jadi agak bungkuk. Dan juga ada skoliosis. Skoliosis ini nyamping ya. Jadi bisa begini. Bentuknya nyamping. Dan biasanya tiga kelainan ini terjadi karena kebiasaan duduk yang salah ya. Ada kita biasa duduk suka nyandar, suka inilah, kan? Nah, jadi kita sebagai makhluk Tuhan yang harusnya bersyukur ya, kita bersyukurnya itu dengan cara menjaga kesehatan tulang kita tadi, dengan cara rutin berolahraga, makan makanan yang sehat, berjemur di sinar matahari, dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung kalsium, vitamin A, vitamin D, vitamin K. Nah, itu semua bagus untuk tulang ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah atau kurang tepat kata-katanya. Jadi saya sangat menerima saran dan masukan teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat dan terus semangat belajar ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.